Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di gazebo di kediaman Ustaz Husein Alatas yang rumahnya begitu asri. Di sini terlihat pohon-pohon mangga, pohon kurma, juga pohon pisang, pohon singkong dan lain-lain ya. Indah sekali. Karena dari Allah ini. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustaz Husein Alatas, Ustaz Abu Bakar Baraja, dan Mbah Hajah Nur Nuning. Alhamdulillah sekarang udah semakin sehat. Alhamdulillah. Atep udah sehat, Hafiz juga dari Jogja datang ke sini. Alhamdulillah ikut merekam acara ini dengan kameranya. Kasus yang masuk adalah tentang seorang ibu yang memiliki anak 3. Satu diantaranya sekolah di pesantren, tapi hasilnya sangat mengagetkan kedua orang tuanya, tidak mau sholat, dan lain-lain. Nanti kita akan dengar ceritanya dari Mbak Nuning yang akan dibacakan. Ya, assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam. Ustaz Abu Bakar Baraja, kemudian Hajah Nur. Dan acara ini relay juga ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Luciana Nomor 1 di Semarang, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasal di Palembang, kemudian Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, kemudian Radio Komunitas di Bondowoso, dan lain-lain. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sudah membaca Al-Fatihah. Mohon Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai macam problem yang kita hadapi. Baik, untuk kasusnya seperti apa, detailnya akan dibacakan oleh Mbah Hajah Nur Nuning. Tafadhal. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum ikhwan akhwat dan juga Ustadz Husein dan Pak Abu Bakar. Kasus ini mudah-mudahan akan membuat kita semakin paham apa yang harus kita lakukan kalau ada anggota keluarga yang seperti ini. Assalamualaikum Ustadz. Kami punya 3 anak, masing-masing sudah kuliah. Yang kedua, anak kami yang laki-laki, sejak SMP dan SMA ada di pesantren. Sekarang sudah semester 4, terlihat sekali perubahannya, perilakunya tidak islami lagi, sudah berani dengan ayahnya, sudah meninggalkan sholat, dan sekali-kali suka menyatakan, Ustadz, kalau saja aku bukan orang Islam, apa yang akan Bunda lakukan? Saat itu saya kaget dan gemetar dan marah sekali. Malah dia tersenyum dan meninggalkan saya. Saat itu ayahnya marah besar sehingga hampir saja dia dipukul. Nah, setelah kejadian itu, anak kami yang kedua ini Ustadz sering sekali menghindar dan menjauhi kami. Mohon pencerahannya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillin.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah. Ustadz Abu Bakar Baraja yang setia menemani kita bersama dalam psikologi keluarga. Ustadz Muhammad Krisna, Ibu Hajjah Nur, Hafidh Ateb, seluruh kru dan seluruh keluarga besar Rasil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada semua kaum muslimin dan muslimat, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasus yang kita hadapi pada pagi hari ini, kasus yang benar-benar membuat hati kita teriris karena terjadi pada anak kita yang sebelumnya belajar di pesantren selama sekian lama, kemudian melanjutkan kuliahnya. Ternyata pendidikan di pesantren selama kurang lebih 6 tahun tidak berbekas pada dirinya. Tidak membuat dirinya berakhlak mulia, tidak menumbuhkan ketakwaan dalam jiwanya, beradab di hadapan kedua orang tuanya, malah dia berandai-andai, berharap dirinya bukan dari umat Islam. Lalu kita bertanya-tanya, apa kira-kira sebab dibalik semua ini? Orang-orang tua punya obsesi, punya keinginan dan harapan. Apalagi mereka-mereka yang punya kedekatan dengan agama, ingin anak-anaknya menjadi orang-orang yang betul-betul pandai dalam urusan agama. Dengan harapan juga di saat mereka dimasukkan dalam pendidikan agama, anak-anak mereka dapat berakhlak mulia. Apalagi melihat pergaulan di luar yang cukup berbahaya, mereka berharap dari pesantren, anak-anak mereka akan keluar dengan membawa ilmu agama, menghafal Al-Quran, berbahasa Arab, ya, dapat betul-betul membawa kebanggaan bagi mereka. Tapi tanpa mereka sadari bahwa tempat yang terkadang mereka pilih untuk anak-anak mereka, tempat pendidikan ya, yang tidak membuat mereka faham agama dengan baik, tidak membuat mereka mencintai agama, hingga mereka terbiasa dengan akhlak dan pekerti yang luhur. Di mana anak-anak yang belajar di pesantren, mereka dicekokin dengan hafalan-hafalan, baik itu menghafal Qur'annya, menghafal ilmu alatnya, seperti nahwunya, sorofnya, ya, dan pelajaran yang bermacam-macam. Keunggulan seorang anak bukan dilihat dari akhlaknya. Hingga kalau anak tersebut katakan maju dalam pendidikan tapi akhlaknya kurang baik, gurunya segera berupaya memperbaiki akhlak ini. Dan juga menerangkan agama yang dapat difahami. Yang dapat difahami mencerahkan dirinya, mengenal Tuhannya, khusyuk di hadapan kebesaran keagungannya, hingga dia beragama bukan karena faktor eksternal yang menekan dia, mengikat dia, tapi disebabkan karena panggilan dari kesadarannya, kerinduannya kepada Allah dan kebenaran. Pendidikan agama yang sifatnya dogmatis, yang tidak memberikan pencerahan, tidak memberikan pemahaman, yang menumbuhkan rasa cinta dan makarimul akhlak, pendidikan yang dapat dikatakan pendidikan yang gagal. Malah yang dikhawatirkan, anak-anak keluar dari tempat-tempat pendidikan seperti ini, di saat mereka bergaul di luar, di alam bebas, mereka akan muncul rasa antipati, jijik terhadap apa? Terhadap apa yang mereka pelajari sebelumnya. Karena di luar
Mereka belajar mendengarkan pencerahan, kebebasan berpendapat, di mana di pesantren mereka tidak menikmati hal tersebut. Saya akan memberikan contoh. Seorang yang cukup terkenal, belajar di Al-Azhar dari mulai kecil, menghafal Quran. Dan kebetulan anak ini seorang buta. Seorang Buta. Sewaktu belajar Al-Quran, Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah dalam rangka mensucikan jiwa manusia dan menyempurnakan akhlaknya. Bukan hanya sekedar hafalan yang dihafal, ya. Tidak mereka hafal, mereka dicemeti dan dipukul, kemudian dicaci maki dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Kebetulan anak ini ketika dia belajar di kutab Al-Quran, tempat menghafal Quran, si guru menggunakan rotan. Si anak disuruh menghafal, mengulangi hafalannya. Kalau tidak, sambil memukul anak ini, si guru mengatakan, ya ibnal kalb, anak anjing, himar. Kata-kata yang menyakitkan hati. Kemudian cacatnya sebagai seorang buta juga disindir. Itu guru-guru beranggapan dengan cara seperti ini membuat murid ini apa? Terpanggil untuk belajar. Ini di Al-Azhar pada masa dulu. Bahkan ketika kita belajar di Al-Azhar di perguruan tinggi, kita masih dengarkan guru itu di saat menegur muridnya sambil gurau, ya jahash, ya himar. Artinya wahai anak himar, jahash itu. Ini datang dari seorang yang berjubah. Datang dari seorang yang berjubah. Usianya sudah mencapai 70 hingga 80 tahun. Mereka beranggapan ini guyon, ya, guyon yang membuat dekat antara guru dengan murid. Padahal kebiasaan ini menular. Karena keburukan itu paling cepat menular. Kalau kebaikan membutuhkan penjagaan, pemeliharaan, tapi kalau keburukan mudah sekali menular. Akhirnya anak ini tumbuh hingga menyelesaikan perguruan tinggi. Kemudian melanjutkan sekolahnya di Sorbonne University di Prancis. Kebetulan ya, dia mengenal seorang wanita di Prancis yang membantu dia karena seorang buta. Ya. Maka wanita ini yang mendampingi dengan setia. Dia menyelesaikan gelarnya sebagai seorang dokter, berhutang banyak kepada wanita ini. Metode pendidikan di Sorbonne beda dengan metode pendidikan di Al-Azhar yang klasik dulu. Di Al-Azhar dari mulai kecil mendengarkan cacian, makian, dan cemeti. Mereka menganggap cemeti ini pembuka ilmu. Seperti kita di pesantren dulu. Ya. Itu ada kesan dengan mencubit anak atau memukul anak, membuka dirinya untuk menerima ilmu. Murid wajib untuk menerima. Kemudian juga ada anekdot di tengah-tengah mereka. Kalau anak-anak santri belum gudikan, ya, belum kena penyakit gudik, ya, itu belum berhasil. Tapi kalau sudah kena gudikan, maka ini merupakan apa? Merupakan pembuka dirinya untuk menerima ilmu. Ini pembenaran, ya, yang apa? Yang dilakukan oleh orang-orang yang mengajar di pesantren untuk membuat muridnya tidak mengeluh mengenai kebersihan. Padahal tidak pernah Nabi mengucapkan hal ini maupun para sahabatnya. Gudik ini terjadi karena apa? Kebersihan itu. Karena kebersihannya kurang. Tidak terjaga. Ya. Nah, dokter ini menyaksikan perbedaan antara pendidikan di tengah-tengah umat Islam dan pendidikan di Sorbonne, Prancis. Akhirnya sewaktu dia kembali ke Mesir, dia menjelaskan apa kesannya. Juga perasaan dia sewaktu dia belajar di Mesir sama dia belajar di Sorbonne. Akibat ucapan-ucapan dan pernyataannya, akhirnya mendapatkan serangan habis-habisan dari kalangan umat Islam dan mendapatkan tuduhan yang bermacam-macam. Karena mereka tidak bisa menerima kritikan terhadap apa? Terhadap metode pendidikan yang salah. Mereka menganggap ini bukan serangan kepada metode, tapi kepada Islam. Orang ini dikenal dengan nama Profesor Dr. Thaha Hussein. Dia mengarang sebuah buku yang amat indah namanya Qahirudz Dhalam.
yang mengalahkan kegelapan. Itu Nabi kita Muhammad SAW bahkan dibuat musalsal drama bersambung. Jadi Thaha Hussein pulang dari Mesir punya keterbukaan, wawasan dalam memahami agama yang indah, juga berakhlak baik. Rupanya kehadirannya bukan mendapatkan sambutan, mendapatkan kecaman dari Al-Azhar. Akhirnya dia bukan mengajar di Al-Azhar, tapi mengajar justru di perguruan tinggi di luar Al-Azhar. Tapi kemudian hari dikenal sebagai seorang adib min udaba al-Arab, seorang adib sastrawan ya, yang punya juga wawasan yang cukup luas, ya, tapi tidak disambut di kalangan Islamiyin karena dianggap punya pandangan-pandangan liberal. Jadi pendidikan yang mengajarkan agama bukan atas dasar pemahaman, kesadaran, dan menumbuhkan kekhusyuan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menuntun dirinya untuk memiliki kepribadian dan akhlak serta pekerti yang luhur, yang berasal dari panggilan sanubarinya. Kita menganggap walaupun seorang hafal Al-Quran, walaupun menguasai disiplin keislaman, walaupun berjubah, walaupun bergelar, walaupun berjenggot panjang, orang semacam ini kita anggap merupakan apa? Merupakan orang-orang yang gagal dalam memahami agama. Kemarin Ustaz Abu Bakar, kita mendengarkan pernyataan Profesor Dr. Said Agil Siraj. Dia mengatakan bahwasannya martabat satu bangsa kemuliaannya bukan karena agama. Bukan karena agama. Karena walaupun agamanya benar, seperti orang-orang di Timur Tengah, agama mereka benar, mereka sholat, mereka puasa, mereka berzakat, mereka berhaji, akidahnya juga benar. Tapi akhlak dan moral mereka bejat, hingga mereka kehilangan martabat mereka. Oleh karena itu, kemuliaan satu bangsa bukan karena agama, walaupun benar, tapi kembali kepada akhlak dan budaya. Saya mengulangi lagi bahwa bukan karena agama, tapi karena akhlak dan budaya. Dan sekali lagi saya mengulangi, sebanyak 3 kali mengatakan bukan karena agama, tapi karena budaya. Jadi walaupun agamanya benar, seperti di Timur Tengah, tapi ternyata karena mereka tidak berakhlak dan berbudaya, mereka kehilangan martabat mereka. Ucapan Said Agil Siraj ini menunjukkan bahwa dia orang yang tidak memahami agama walaupun bergelar doktor. Walaupun tamat dari mana? Dari Mekah, meraih gelar doktornya, tapi orang yang tidak memahami agama dan tujuannya. Karena agama itu adalah husnul khuluq. Ad-din seperti yang Rasulullah sabdakan adalah husnul khuluq. Akhlak dan pekerti yang luhur. Agama diturunkan Allah agar manusia tidak liar, tidak brutal, tidak saling merusak, tidak melakukan kejahatan. Karena kalau manusia dibiarkan tanpa tuntunan bimbingan dari Allah, mereka akan hidup dalam keadaan liar dan brutal. Jangankan berkaitan dengan kehidupan manusia dalam skala yang menyeluruh. Saksikan bagaimana di saat tidak terdapat traffic light di perempatan jalan. Tidak terdapat lampu merah. Kebetulan mati. Apa yang terjadi? Walaupun di tengah-tengah negara yang telah maju, begitu lampu mati, maka mobil masing-masing akan apa? Akan berlomba-lomba mendahului sampai terjadi stuck. Oleh karena itu di Singapura, begitu lampu merah mati, polisi turun mengatur. Begitu pula di negara-negara barat. Karena manusia ini selalu ingin mengutamakan dirinya, punya ego yang amat tinggi. Kalau tidak ada aturan, apa yang akan terjadi? Agama ini kumpulan aturan untuk mengatur umat manusia agar tidak melakukan kezaliman terhadap sesamanya. Agar tidak hidup mirip dengan binatang yang liar dan brutal. Oleh karena itu, agama yang Allah turunkan kepada para nabinya, para rasulnya, dalam rangka untuk apa? Membimbing kita berakhlak mulia dengan mensucikan jiwa kita, menghubungkan jiwa kita kepada Allah. Salat kita, puasa kita, ibadah kita bukan karena Allah butuh. Tapi untuk apa?
untuk menjaga, mengawasi, mengontrol diri kita. Maka ketakwaan itu self control yang akan mengontrol seseorang walaupun jauh dari pengawasan manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut. Maka agama ini menurunkan aturan-aturan bimbingan kita berakhlak bersama Allah. Bagaimana hamba berakhlak di hadapan Tuhannya. Berakhlak bersama alam, tidak melakukan kerusakan. Berakhlak bersama ayah ibunya. Berakhlak bersama pasangannya. Berakhlak bersama sesama manusia. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan aneh. Itu merupakan tujuan agama. Jadi kalau seorang beragama yang benar, pasti akhlaknya benar. Tapi kalau dia memahami agama secara tidak benar, atau hidup beragama dengan cara yang tidak benar, maka dengan sendirinya ucapannya, perbuatannya, sikapnya, cara hidupnya pasti apa? Kalau ada seorang hafidz Quran, berjubah, berjenggot, tapi sikapnya tidak baik pada istrinya, tidak baik terhadap orang di sekelilingnya, maka orang ini ada orang-orang yang gagal dalam beragama. Tapi ada orang awam, memahami agama, hanya prinsip-prinsipnya, akhlaknya baik terhadap orang tuanya, berbakti terhadap anaknya, memperlakukan dengan mulia, terhadap istrinya, si wanita terhadap suaminya berakhlak mulia, begitu pula terhadap sesama manusia. Walaupun hanya seorang rakyat kecil, orang ini orang yang beragama dalam arti yang sebenarnya. Jadi agama itu akhlak dan pekerti yang luhur. Oleh karena itu dengan tegas Nabi mengumumkan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah bukan untuk menanamkan akhlak dari nol, bukan. Untuk menyempurnakan akhlak yang telah ada dalam jiwa manusia. Setiap manusia, siapapun dia, apapun sukunya, apapun bangsanya, semua menghargai kejujuran, amanat, sikap baik terhadap sesama. Ini merupakan nilai universal yang ditanamkan Allah dalam jiwa manusia. Oleh karena itu, Allah menamakan nilai-nilai ini akhlak, jamak dari khuluq. Kenapa Bu nih? Karena akhlak itu jamak dari khuluq, ya, mempunyai apa? Mempunyai makna yang sama dengan kata khalq yang artinya ciptaan. Artinya bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi nilai-nilai yang ditanamkan Allah langsung dalam jiwa manusia. Oleh karena itu dalam Quran, tidak pernah Quran menyebutkan akhlak yang buruk. Karena yang ditanamkan Allah dalam jiwa manusia semuanya kebaikan. Sedangkan akhlak yang buruk itu hasil perbuatan manusia yang menyimpang dari nilai-nilai akhlak yang ditanamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, akhlak berbeda dengan etos atau etika. Kalau etos atau etika itu asalnya dalam bahasa apa? Dalam bahasa aslinya adalah kedok. Oleh karena itu kita lihat ya, etika marketing. Kita datang ke toko, bagaimana penjaga toko begitu kita datang disediakan kursi, disediakan minuman, teh botol, disambut dengan kata-kata hangat. Ini etika marketing. Begitu dia keluar dari toko pulang ke rumahnya, kita bertemu dengan dia perlakukan sama enggak? Seorang pramugari kita ketemu di pesawat, dengan sopan dia menyapa kita, menyediakan minuman, bahkan menunjukkan tempat duduk kita. Kalau anak kita sakit, kita minta bantuan, segera dia bergegas-gegas datang. Malam gelap gulita, kita butuh minuman, kita pencet bel, datang dia menyediakan minuman buat kita. Begitu ketemu di imigrasi, coba minta sama dia apa yang kita minta. Diberikan enggak? Itu etika dia sebagai pramugari pada saat dia bekerja. Di luar pekerjaan, dia tidak terikat dengan etika tersebut. Tapi kalau akhlak, dimanapun kita berada, sikap kita sama. Karena akhlak bersumber dari apa? Nilai-nilai yang Allah tanamkan dalam jiwa kita. Oleh karena itu Nabi bukan menanam, tapi menyempurnakan. Dengan membacakan ayat-ayat Allah. Dengan mengingatkan kepada hari akhir. Mengajak mereka merenung, menumbuhkan dalam jiwa mereka apa? Dan menyuburkan makarimul akhlak. Oleh karena itu Allah jelaskan misi Nabi, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang mengutus di tengah masyarakat yang primitif,
yang tidak mengenal baca, tulis, berpendidikan, seorang rasul dari kalangan mereka. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah dalam rangka apa? Untuk menggugah kesadaran mereka. Membawa pencerahan bagi mereka yang mengantarkan mereka kepada apa? Wa yuzakihim, membersihkan kotoran-kotoran pada jiwa mereka. Menyembuhkan penyakit mereka. Begitu disucikan, maka dia siap untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan mereka ilmu dan hikmah. Karena kalau ilmu diberikan pada orang-orang yang jiwanya kotor, bukan membawa pencerahan, malah apa? Akan membuat orang ini semakin menjadi semakin sombong dan angkuh. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi persoalan kasus yang bapak dan ibu hadapi bersama anak yang tamat dari pesantren sebetulnya bukan kesalahan penuh pada anak ini. Tapi banyak pesantren, banyak pendidikan sekolah, dan banyak orang tua ketika menjelaskan agama, menjelaskannya secara dogmatis, bukan menumbuhkan pemahaman kesadaran. Coba ajak dialog anak kita. Oleh karena itu, Rasulullah diperintahkan mengumumkan, Qul hadhihi sabili, katakan ini jalanku. Ad'u ilallah ala basirah. Aku mengajak kepada Allah bukan dengan cara membeo. Bukan dengan cara membuta. Ala basirah, dengan membuka akal, fikiran, dan hati kalian. Ana wa manittaba'ani, ilah jalanku, metodeku, dan orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah, aku bukan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Coba renungkan, bagaimana Nabi mengajarkan pada umatnya. Lalu bagaimana guru-guru sekarang mengajarkan pada umatnya. Di pesantren sedikit kesalahan, langsung dikenakan sanksi dan hukuman. Terkadang yang paling menyakitkan mempermalukan anak. Mempermalukan anak. Ini pelajaran buat kita. Boleh kita tegur, tapi jangan sekali-kali kita hancurkan martabatnya di hadapan teman-teman. Jangan kita anggap ini anak kecil belum apa? Belum memiliki sama sekali kehormatan. Tidak, dari mulai kecil. Apa yang didengar, yang dilihat dari perlakuan kasar itu tersimpan dalam hatinya. Oleh karena itu, guru yang berakhlak baik, yang memperlakukan murid seperti anaknya, itu akan selalu dikenang oleh muridnya. Jangan pernah kita perlakukan orang di sekeliling kita dengan cara yang tidak baik, apalagi seorang guru agama akhirnya dianggap agamanya yang tidak benar. Seperti Dr. Agil Siraj saja bisa mengatakan apa? Walaupun agamanya benar, kalau tidak memiliki akhlak dan budaya, maka orang ini tidak punya martabat. Walaupun pengamalan agamanya benar. Kalau dia mengatakan, walaupun seorang beragama hafal Al-Quran, tapi kalau tidak berakhlak, berarti orang tersebut tidak memahami agama dengan benar, saya setuju. Tapi kalau mengatakan orang yang berakhlak bejat, bobrok, saling membunuh, ya, dikatakan bahwa orang ini agamanya benar, ini merupakan hal yang aneh, luar biasa. Jadi hendaknya kita umat Islam betul-betul dalam mendidik anak kita, keluarga kita, jangan membuat orang akhirnya anti dengan apa yang kita sampaikan karena sikap dan perilaku kita. Oleh karena itu kita berharap guru-guru di pesantren mengubah cara mereka berhadapan dengan murid-murid mereka. Saya merasa betul-betul guru-guru yang memberikan kesan terindah buat saya itu guru-guru justru yang berakhlak mulia. Dan mereka yang betul-betul membuat ilmu yang mereka ajarkan berbekas di hati kita semua. Bukan guru-guru yang pandai berbicara, yang menguasai disiplin tapi tidak berakhlak, itu nggak masuk ke dalam hati kita. Oleh karena itu kita ingin di pesantren, ya, para pelajar dibagi dua. Satu yang mengkhususkan diri untuk menjadi ulama. Dipilih dari orang yang akhlaknya termulia. Mereka dikhususkan mempelajari Alkitab. Ada lagi yang bakal berkecimpung di tengah-tengah masyarakat umum bukan sebagai tokoh agama. Diberikan bekal agama, lalu pelajaran umum diberikan sesuai dengan kecondongannya, yang mau jadi dokter, insinyur, tapi pelajaran agama disesuaikan dengan apa? Dengan kebutuhan. Jangan semuanya dicetak menjadi ulama. Padahal tidak semuanya punya kesiapan. Harus dipilih dari ulama itu bukan orang yang sekolahnya paling gagal, yang orang tua sudah nggak tahan berhadapan dengan anaknya, masuk pesantren. Akhirnya
calon-calon ulama ini orang-orang yang gagal. Orang-orang yang sudah apa? Yang sudah sama sekali afkir, dianggap tidak bisa sama sekali hidup di tengah masyarakat dan sekolah yang baik, pesantren tempatnya. Tidak heran kalau sampai ulama-ulama yang tampil di tengah masyarakat, ulama-ulama yang tidak berkualitas akhlaknya. Mari bersama-sama kita muliakan diri kita dengan akhlak pekerti yang luhur, perlakukan anak kita dengan baik sebagai terapi buat anak ibu. Demikian pula Bapak, coba dekatkan anak tersebut kembali. Rangkul, belai, berkata yang baik, dan sabar menghadapi kekurangan dia. Karena apa yang terjadi ini sebetulnya sesuai dengan masukan yang masuk ke dalam memorinya. Bukan hal yang apa? Yang sifatnya spontan, ya. Tapi seorang akan mengeluarkan tergantung apa isinya. Kalau isinya madu, keluar madu. Isinya khamar, akan keluar khamar. Nah selama ini anak ini rupanya, baik dari mulai pesantren masuk perguruan tinggi, memori yang masuk ke dalamnya, memori yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu kalau sudah begini, Bapak Ibu bersabar. Jangan menggunakan bahasa ancaman. Sebelum berbicara, coba belai, peluk, perhatikan dia. Dia insya Allah akan memperhatikan apa yang kita sampaikan. Ini merupakan usaha, dan yang lebih penting lagi, berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan hidayah pada anak ini. Mudah-mudahan di masa akan datang, orang-orang tua pandai memilih tempat sekolah buat anak-anaknya. Kalau dia tidak menemukan pesantren yang tepat, yang tidak mendidik akhlak, maka orang tua di rumah mendidik anak-anaknya dengan akhlak yang baik. Itu akan lebih baik daripada kita terpaksa memasukkan di pesantren yang tidak sama sekali mendidik anak-anak kita dengan akhlak dan pekerti yang luhur. Selanjutnya kita serahkan kepada psikolog kita. Benar-benar ya Ustadz ya, bahwa kita tidak bisa pasrah bongkoan kepada siapapun untuk buah hati kita ya Ikhwan Akhwat, karena hasil yang akan kita dapatkan tergantung bagaimana proses tadi. Apalagi kalau ada pemberontakan selama proses pendidikan tadi, begitu keluar bebas, jadi deh. Masya Allah. Bagaimana dengan psikolog kita? Kita simak yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa yang tadi sudah digambarkan bagaimana akhlak itu merupakan suatu yang indah seharusnya. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa tiap manusia itu baik. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu baik, sempurna, indah. Tidak mungkin dia akan cacat. Apa yang menyebabkan dia mengalami berbagai macam kata-kata yang mengundang emosi seseorang seperti yang tadi diucapkan. Nah, ada perpindahan berpikir. Ada juga dari satu ketidaknyamanan terus kemudian dia memberontak. Ada cara-cara yang menyimpang. Summa radatnahu asfala safilin. Bukan dari Allah, bukan dari diri manusia yang sudah sempurna, bukan. Karena intervensi, karena lingkungan yang begitu masuk ke dalam dirinya yang tidak ketahuan anak itu. Anak itu tidak tahu menahu tapi masuk ke dalam pikirannya. Seperti yang tadi dikatakan seperti itu, bahwa ada seseorang yang mengatakan seperti itu. Karena dia tidak tahu bahayanya kata-kata itu yang menyakitkan dirinya. Saya yakin kata-kata itu dia tidak tidur semalaman. Saya yakin. Karena apa yang diucapkan dia akan terus berpikir bagaimana reaksi masyarakat. Karena memang senang. Ada orang tuh senang kalau mendapatkan reaksi dari orang lain. Seperti seorang anak kecil senang kalau misalkan mamanya marah. Dia sering mancing agar supaya mamanya marah. Apa yang terjadi? Karena dalam berpikirnya dia merasakan nyaman, merasakan enak
ketika mendapatkan sesuatu negatif dalam pikirannya. Nah, itulah proses yang terjadi. Insya Allah mudah-mudahan diberikan hidayah. Amin, amin, insyaallah. Balik kepada permasalahan kita. Apa yang terjadi ketika seseorang itu berubah, berpindah? Karena yang tadinya sempurna, sebaiknya kesempurnaan itu disempurnakan seperti yang tadi dikatakan oleh Ustaz Husin, yang Rasulullah katakan bahwa Rasulullah ini datang untuk menyempurnakan, bukan membentuk lagi. Menyempurnakan dari mana? Yang sudah ada, yang khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang sempurna itu, yang sudah bersih, ini disempurnakan, dimasukkan, dikembalikan. Diisi. Untuk apa? Untuk menjadi lebih baik. Jadi ketika sesuatu yang baik, kita isi, kita rawat, kita didik, agar supaya bisa menjadi lebih baik. Ini yang sebaiknya kita perhatikan. Kalau dia masuk ke pesantren, insya Allah pesantren itu tempat yang baik. Di mana di situ ada agama-agama yang memberikan pengetahuan bagaimana mengenalkan Allah, bagaimana dia harus berbuat baik, berucap baik. Itu adanya di pesantren. Kalau dia mendapatkan di pesantren yang tidak baik, bukan pesantrennya, bukan agamanya. Bukan agamanya yang tidak berakhlak, bukan agamanya yang mereka berbuat, karena ada kecampuran. Yang diterima itu ada kecampuran yang tidak menyenangkan buat dirinya dia, tidak pas. Ketika seorang anak sedang mau berkeinginan, tapi tiba-tiba di-cut, tidak boleh, apa yang terjadi pada dirinya dia? Menahan. Ketika sudah dikatakan, kamu tuh nggak bisa apa-apa. Apa yang terjadi pada diri dia? Dia akan marah, tapi dia diam. Ketika dia membaca Quran, salah. Kemudian disalahkan. Dia kesel, kok saya salah terus? Ini apa yang benar? Maka saya sering menyampaikan, ketika seorang salah, jangan dibahas kesalahannya. Bagaimana yang benarnya? Sehingga dia bisa menangkap yang benar. Bukan yang salah menjadi permasalahan. Bukan yang salah menjadi pembahasan. Bukan yang salah yang dia akan rekam. Bukan. Tapi yang benar. Yang benar yang seperti ini. Yang benar seperti ini. Ucapan ini yang terbaik. Bukan yang salah. Kamu mengucapkan yang salah. Kamu mengatakan yang salah. Lidah kamu tuh tidak pasti. Itu bagaimana rasanya? Nah, ini pendidikan. Bisa saja di rumahnya kebaikan-kebaikan itu ada, tapi keluar dia tidak mendapatkan kebaikan. Bisa nggak berubah? Insya Allah kalau dasarnya dia kuat, mau di mana saja dia akan kuat. Insya Allah. Oleh karena itu kita kembali kepada dasarnya. Ketika anak itu baik, sempurnakan baiknya itu, balikin lagi. Teruskan, rawat untuk menjadi kebaikan. Ini yang paling penting. Ya, jangan dipaksakan. Ketika anak lagi, aku malas, berikan kesempatan dia untuk mau malasnya itu, bukan memaksa harus melakukan. Pulang dari pesantren, istirahat 3 bulan berikutnya ataupun 6 bulan kemudian dia pulang sampai di rumah. Loh, kamu di pesantren, di masjid terus, sekarang kamu kok nggak ke masjid? Ayo ke masjid sana. Ya. Anak umur 10 tahun itu digebyur pakai ember, air digebyur. Orang tuh nggak ngeh kalau kasurnya juga basah, dia juga repot. Dia kan akan repot. Yang penting anaknya harus pergi ke masjid. Jadi masjid itu kalau dia lewatin, ini yang bikin saya digebyur air. Akan terkenang terus.
Dan itu banyak pernyataan anak-anak yang mengalami yang seperti itu. Oleh karena itu bagaimana dia mengenal masjid, mengenal agama, mengenal Islam, mengenal menggunakan tangan kanannya yang sederhana. Tangan kanan kalau dia minum pakai tangan kanan itu sederhana, tapi dia kenal, mengerti. Itu tidak akan pernah hilang, apalagi ketika dia mengenal Allah. Dari dini hari sudah diucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Seperti seminggu yang lalu kita sudah membahas tentang bahasa kata. Luar biasa. Ini yang penting. Jadi apa yang terjadi seseorang itu pindah dari satu kebaikan menjadi yang tidak baik. Dari yang tidak baik menjadi baik namanya sekarang hijrah katanya. Kalau yang dari baik ke tidak baik, ya namanya pindah juga. Hijrah juga. Ya, cuman kata hijrah hanya digunakan untuk yang tidak baik menjadi baik. Nah banyak begitu yang tidak terekspos. Kalau dari baik ke tidak baik jadi merosot. Jadi merosot. Oke. Jadi bagaimana, apa yang terjadi pada anak tersebut sehingga dia mulai mencari ke sana. Karena kita perhatikan, yang diterima tidak sesuai dengan dirinya. Oleh karena itu, saya sering sampaikan, ketika kita menyampaikan kepada anak kita, lihat usianya, sudah sampai belum, kognitifnya, berpikirnya, afeksinya, perasaannya, sudah sampai apa belum. Kita perhatikan itu. Kita perhatikan kembali, lihat kemampuan dirinya. Kemampuan dirinya. Dia sudah mampu belum? Kita harus mengatakan itu. Ketika dia belum siap, belum mampu untuk sholat tahajud, jangan dipaksakan sholat tahajud. Anak umur 10 tahun, mau kelas 3, mau ujian, kamu harus sholat tahajud biar ujian kamu benar. Baik, tapi kan sholat tahajud untuk apa? Ujian. Untuk ujian. Nah ini yang baik tapi salah. Ada sesuatu baik ditempatkan yang salah nggak enak. Walaupun yang baiknya nggak pernah hilang, nggak akan berubah. Sholat tahajudnya nggak akan berubah. Yang berubah siapa? Pelaksananya. Seperti orang pergi haji, Yeah. supaya diangkat jadi pejabat. Supaya menjadi pejabat. Yang penting ada titel hajinya. Ketika dia merasa diri menjadi haji, titel jadi pejabat, ya merasa dirinya haji. Karena di lingkungannya semua umat Islam. Jadi haji, orang pada tertarik. Bukan itu. Bukan cover. Bukan. Tapi apa yang dilakukan? Sesuaikah? Sampaikan. Ya, sampaikan. Kata yang kita akan masukkan ke dalam anak kita kepada seseorang, sesuatu yang baik, yang berkesan. Jadi ketika anak itu berkesan, beragama itu kesannya indah, dia akan pasti menanam. Tapi kalau kesannya nggak enak, dia akan cari. Ada satu kisah, anak SMA, di rumahnya selalu dimarahin. Pulang, ih kamu tuh males banget sih. Ya Allah males. Ya, sampai di rumahnya belum menyelesaikan sesuatu, kamu gimana sih? Semua udah dimarahin. Ayahnya pulang, belum dibukain, ditelaksonin, sampai itu langsung ketemu, langsung digampar, dipukul anak itu, kamu terlambat. Apa yang terjadi pada anak itu? Dia pergi ke sekolah, dia ngadu sama teman-teman. Sama teman-teman umat Islam nih. Ya, di sekolah itu ada apa? Rahisnya. Dia ngobrol ke situ. Udah kalau gitu kamu sholat. Minta sama Allah supaya orang tua kamu dibukakan hatinya. Benar-benar dia sholat di situ. Dia sholat di situ, dia berdoa, terus berdoa. Tapi setiap kali dia pulang dari sekolah, marahan yang dapat. Habis dia berdoa, marah lagi. Akhirnya dia mengatakan gini, ya Allah engkau nggak mengabuli aku, ya Allah. Dia nangis seperti itu. Dia pulang diperlakukan lagi.
Temannya mengatakan, jangan menyerah, kamu terus, pasti Allah akan bantu kamu. Pulang lagi, dimarahin lagi. Akhirnya dia tenang. Dia tenang, dia diam, diikutin. Dimarahin dia iya, suruh sholat dia iya. Ya, seperti, sudah jadi seperti kerbau yang dicucuk. Ya, kemana iya. Begitu dia sudah selesai kuliah, saya tidak mau sholat. Saya nggak punya agama, saya nggak pernah percaya sama yang namanya Allah. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Bukan Allah yang disalahkan. Bukan. Sampai dia mengucapkan, Alhamdulillah, Assalamualaikum. Gak mau. Ya. Nah, ini yang kita perhatikan. Tidak. Alhamdulillah, karena orang tuanya sadar peristiwa yang terjadi, ya, dikenalkan dan orang tuanya minta maaf, dia mulai melunak. Tapi dia mengatakan, terakhir dia katakan, tapi jangan suruh saya sholat ya. Saya Islam tapi saya nggak boleh, saya nggak mau sholat. Orang tuanya gemeter, saya katakan, oke, nggak apa-apa. Yang penting dia kembali dulu. Nanti akan terus. Ketika dia sudah kenal Islam, dia mulai merasakan bagaimana indahnya Islam, bagaimana sejuknya Islam. Orang tuanya kemudian mulai bertobat, mulai sayang kembali. Melihat anak itu senyum, insya Allah hati anak itu akan berubah, dia akan dekat. Pasti dia akan melakukan. Pasti dia akan melakukan. Oleh karena itu, ketika anak mengalami yang seperti itu, jangan marah. Apa yang terjadi pada dirinya? Ketika kita mendengar, melihat anak kita menyimpang sedikit, jangan kecewa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada diri kita terhadap anak itu? Bukan kenapa dia. Kalau kita permasalahkan anak kita, maka kita yang akan tersiksa. Atas perbuatan kita, kita akan menyiksa diri kita sendiri. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada anak itu? Oh, dia mulai berpindah, mulai tidak nyaman. Apa yang terjadi pada diri kita? Pada anak itu. Terjadi pada diri kita, pada anak itu. Oh, dulu saya melakukan yang seperti ini. Yuk, merubah. Insya Allah. Kalau kita mau merubah, kita mau berpindah lagi yang tadinya salah menjadi yang benar. Insya Allah, perubahan itu akan menjadi yang lebih baik. Insya Allah, maka isi dengan kebaikan. Kalau dia sudah banyak yang kotor, yuk bersihkan. Bersihkan. Ketika dia bersih, pasti dia akan jalan-jalan yang takwa. Insya Allah, mudah-mudahan hati anak itu bisa berubah ketika orang tuanya benar-benar mau merubah kembali. Berikan senyuman. Insya Allah dia akan membuka hatinya. Terima kasih. Insya Allah. Mudah-mudahan bahasan hari ini membuka sekat pemahaman kita bahwa rasa itu bisa berubah-ubah. Anak-anak yang sangat kita dambakan dengan pendidikan yang sudah kita upayakan masih saja menjadi bagian dari PR. Itulah kehidupan. Ini kebetulan Ustadz beberapa saat yang lalu ada yang bertanya tetapi mirip. Jadi sekalian ya Mas Krisna ya. Dari Ibu Dina, anak gadisnya itu sering sekali mengalami kekecewaan mungkin dalam hidupnya, dia nggak tahu. Tetapi yang jelas dia tidak lagi mau berdoa setelah sholat. Ketika ditanya, ya udahlah yang penting kewajiban udah dikerjain. Karena toh apapun juga yang aku lakukan semua terserah Allah. Masya Allah, saya sedih sekali, dia anak saya satu-satunya Ustadz. Lagi-lagi soal ini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah-tengah masyarakat Islam, karena salah pendidikan, karena trauma yang dihadapi oleh seseorang, juga karena kondisi situasi di luar yang tidak sesuai dengan harapannya, akhirnya melahirkan pemahaman, bahkan keyakinan ke arah fatalisme yang dikenal dengan Jabariyah.
apalagi merujuk kepada riwayat-riwayat yang disampaikan kepada anak-anak kita semenjak dini, bahwa manusia itu semenjak dalam kandungannya 40 hari dalam bentuk sperma, 40 hari dalam bentuk alaqah, setelah itu 40 hari dalam bentuk mudghah, kemudian ditiupkan ruhnya, dituliskan apakah dia termasuk orang yang bahagia atau celaka, begitu pula rezekinya. Lalu diberikan perumpamaan seorang dari mulai awal bekerja menjadi orang-orang yang soleh, yang baik, berbuat kebaikan, kemuliaan. Ketika jaraknya dari surga tinggal 1 hasta, sudah begitu dekat. Karena sebelumnya ditulis bahwa dia orang yang celaka, maka Alkitab membelokkan dirinya. Akhirnya mengerjakan amal-amal ahli neraka hingga masuk ke dalam. Yang satu dari mulai permulaan mengerjakan amal-amal keburukan. Ketika jaraknya dari neraka tinggal 1 hasta, tentu dibelokkan oleh tulisan kitabnya. Mengerjakan amal-amal ahli surga, akhirnya masuk ke dalam. Mengerjakan amal-amal ahli surga, akhirnya masuk ke dalam surga. Rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena diangkat, tinta mengering. Artinya yang dituliskan tidak akan apa? Tidak akan berubah. Hadis ini sebetulnya diriwayatkan oleh seorang yang mulia atau mengatasnamakan seorang mulia, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi diriwayatkan secara ahad. Secara ahad artinya bukan secara mutawatir oleh banyak sahabat yang meriwayatkan. Padahal ini merupakan hadis yang menjelaskan hakikat yang amat-amat penting berkaitan dengan takdir Allah. Ternyata hadis ini terbukti secara ilmiah tidak benar. Kemudian juga menurut Al-Quran juga tidak benar. Kita tahu bahwasannya sperma itu tidak akan bertahan dalam rahim ibu yang asam dalam waktu beberapa hari. Ada yang mengatakan 24 jam, ada yang mengatakan 2 kali 24 jam. Yang jelas tidak mungkin dia bertahan selama 40 hari. Karena apa? Tingkat asam pada rahim itu tinggi. Kalau sperma dibiarkan bertahan selama katakan 40 hari akan berbahaya. Beresiko membuat kandungan tercemar. Setelah terjadi pembuahan, yang lain satu persatu semuanya akan berguguran binasa. Kemudian 40 hari dalam bentuk alaqah, itu zigot yang melekat pada dinding rahim. Padahal begitu terjadi pembuahan terus dia membelah sel, mulai bekerja, merajut, ya, membentuk tulangnya, kerangkanya, syarafnya, ya. Kemudian dalam bentuk mudghah. Nah, terakhir disebutkan bahwa kemudian dituliskan kebahagiaan dan kecelakaannya. Dituliskan kebahagiaan dan kecelakaannya. Berarti manusia ini nanti, waktu menjalani kehidupannya, di saat dia bekerja, walaupun dengan pilihannya, sebetulnya tidak akan keluar dari apa yang ditentukan Allah. Walaupun dia berjuang melakukan kebaikan, pada akhirnya kalau dia dituliskan sebagai ahli neraka, semua usahanya akan sia-sia. Sedangkan dia yang melakukan kejahatan perbuatan dosa, kalau dituliskan sebagai penghuni surga, pada akhirnya akan dibelokkan oleh catatan amalnya menuju ke surga. Ini merupakan hal yang tidak benar. Bagaimana Allah mengendalikan seseorang berbuat yang buruk, kemudian di hari akhirat ditanya, kenapa kamu melakukan perbuatan ini? Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu berzina? Kenapa kamu membunuh? Padahal semua ini telah dituliskan bahagian dari perbuatannya. Padahal Allah mengatakan, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Sekali-kali Tuhanmu tidak pernah berbuat aniaya terhadap hambanya. Dhallam itu jamak dari zalim. Sighah mubalaghah, bentuk superlatif. Artinya, arti mubalaghah. Kalau dalam bentuk itsbat, ya, dhallam itu menunjukkan orang yang amat-amat zalim. Kalau dalam bentuk nafi pada saat dinafikan, maka nafinya pun lebih apa? Lebih apa? Lebih kuat lagi. Artinya sekali-kali Tuhanmu
tidak pernah berbuat aniaya sedikit pun pada hambanya. Mengapa Allah harus berbuat aniaya? Sedangkan dia maha kaya, tidak butuh kepada hambanya. Arti khalifah adalah yang diserahkan amanat. Allah berikan dia akal untuk berpikir, turunkan kitabnya, utus rasulnya, jelaskan aturan-aturan dan hukum-hukumnya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, man sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Nah, takdir Allah yang disalahfahami ini membuat akhirnya apa? Orang-orang mempunyai apa? Mempunyai kecurigaan terhadap Allah, rasa tidak puas. Kenapa kita ditentukan ke neraka, kemudian kita ditanya. Sebagai contoh, kalau Bu Nuning, Ustaz Abu Bakar punya anak, beli daging kemeser 1 kilo. Waktu pulang, tahu-tahu orang tuanya bertanya, kenapa kamu beli daging 1 kilo? Kira-kira ini pertanyaan orang yang berakal tidak? Nah, kalau ini tidak patut bagi manusia, apalagi bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama-nama yang penuh dengan keindahan. Lalu kita bertanya, apa sebetulnya hubungan antara takdir Allah dan perbuatan manusia? Kalau kita membaca Al-Quran, tidak pernah ada satupun ayat yang menerangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan amal manusia, nggak ada. Kata takdir itu digunakan untuk menjelaskan ketentuan yang berkaitan dengan hukum dan aturan. Allah berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha agung. Jangan sekali-kali terbesit dalam benakmu, Tuhan itu memiliki sifat-sifat yang tidak layak dengan kebesaran. Seperti zalim, ya, bodoh, ya, tidak bijaksana, tidak berdasarkan ilmu. Ini tidak layak bagi Allah. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan segala sesuatu dan menyempurnakan dengan penuh keseimbangan. Tidak terdapat cacat dalam ciptaan Allah. Semua terukur. Walladzi qaddara fahada, dan Allah telah menetapkan kadar hukum aturan pada semua makhluk yang diciptakan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala fahada, membimbing kita, mengajarkan kita bagaimana kita memahami hukum-hukum dan ukuran tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam raya dengan ukuran. Bumi kita melakukan rotasi pada sumbunya. Juga melakukan apa? Revolusi mengitari matahari. Jarak antara bumi dan matahari, bobotnya, kecepatan putarnya semua terukur. Kalau seandainya bumi melakukan rotasi lebih cepat dari saat ini, maka dia akan terlepas dari gravitasi matahari. Kalau terlalu lambat, dia akan tertarik ke arah matahari. Kalau jaraknya juga tidak seperti saat ini, ya, maka akan terjadi kerusakan. Oleh karena itu Allah mengatakan, wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Langit ditegakkan oleh Allah, dan Allah meletakkan neraca yang menjaga keseimbangan. Subhanallah, keren. Tubuh manusia juga dengan ukuran. Kita kalau kita memeriksakan darah kita ke lab, kita akan temukan ada nilai rujukan paling rendah, nilai rujukan apa? Paling tinggi. Untuk menunjukkan kadar kesehatan seseorang. Trombosit seseorang, kalau lebih dari 400.000, katakan 500 sampai 600.000, ini menunjukkan bahwa ini orang tidak sehat. Atau kalau sampai 90.000, 100.000, ini menunjukkan ada tanda-tanda virus yang menyerang dirinya. Dari pemeriksaan leukosit menunjukkan apa? Terjadi apa? Leukositnya menurun secara drastis karena akibat dari virus. Seperti orang yang kena demam berdarah. Begitu juga fungsi hatinya. Nilai rujukannya bagi SGPT, SGOT, gamma GT, semua ada. Kalau lebih ya, dari nilai rujukan menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ini orang sakit. Nah, dengan ukuran ini lahirlah ilmu medis. Betul enggak? Kalau seandainya berbeda-beda, tidak ada ukuran yang sama, maka tidak akan ada ilmu medis. Dalam ilmu tumbuh-tumbuhan, kita ilmu hayat itu mencakup tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Temukan, ada ukuran, ukuran dan aturan. Oleh karena itu para petani mengikuti aturan tersebut, mereka bercocok tanam. Begitu juga bagi hewan-hewan. Peternakan berkembang karena manusia meneliti, mempelajari hukum-hukum Allah yang mengatur apa? Kehidupan hewan tersebut. Begitu juga manusia.
Allah menetapkan hukum dan aturan. Kalau manusia mematuhi hukum dan aturan tersebut, maka dia akan merasakan buahnya. Tapi kalau dia melanggar, dia akan merasakan akibatnya. Berarti yang bertanggung jawab siapa? Diri sendiri. Api panas, itu hukuman Allah, hukum Allah. Nah, kalau orang memanfaatkan api untuk memasak, untuk menghangatkan tubuh, menghangatkan rumah, dia mengambil manfaat. Tapi kalau dia masukkan tangannya ke dalam api, yang salah Allah apa dia? Dia. Hukum ini kan jelas bagi dia. Tapi dia memasukkan tangannya ke dalam api. Lalu mengatakan, kalau belum takdirnya kebakar, nggak bakal kebakar. Ya dia yang salah dong. Takdirnya kan sifatnya netral. Allah tidak letakkan api di mulutnya. Betul nggak? Betul. Begitu juga anak kita, kalau diberikan pendidikan yang baik, akhlak yang mulia, pekerti yang luhur, akan menjadi orang-orang yang baik dan luhur. Tapi kalau diberikan cacian, makian, cercaan, juga dihancurkan martabatnya, mau nggak mau hancur kepercayaan dirinya. Akhirnya muncul kecurigaan. Allah telah menentukan saya menjadi seperti ini. Bukan ketentuan Allah, tapi efek dari pendidikan yang salah. Seorang minum minuman keras, kena penyakit liver, kena jantung, kena macam-macam. Yang salah dia apa Allah? Karena tubuh manusia terikat dengan ukuran. Dia merusak ukuran tersebut. Begitu juga orang membangun jembatan. Dia membangun jembatan, seorang insinyur yang terkemuka, kemudian besi dikurangin. Kedalaman fondasi juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan. Semen dikurangin. Pasirnya bukan dari kualitas yang baik. Begitu selesai, dirapikan dengan baik, panggil ulama, kiai, habaib untuk doa bersama. Anjlok juga. Jembatan dipakai, baru beberapa bulan ambruk. Sedangkan jembatan yang dibangun semua orang Belanda, semua orang Korea, puluhan tahun nggak ambruk-ambruk. Lalu si insinyur bilang, ya Allah, masa kamu nggak bisa memahami kami? Saya kan orang Islam, sholat, sedekah. Masa jembatan saya nggak dilindungi? Ini insinyur kan belajar hukum dan aturan. Dia khianati hukum dan aturan, akhirnya apa? Akhirnya hasil dari perbuatannya juga mengalami kehancuran karena tidak sesuai dengan aturan dan hukuman. Padahal Allah mengatakan wa inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu biqadar dengan ukuran. Nah, takdir Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan norma-norma alamiah, hukum-hukum alam ini ya, namanya takdir kauni. Takdir kauni. Manusia melahirkan berbagai macam karya besar. Pesawat ini saat akan terbang, pilotnya tidak sembarangan terbang begitu saja. Dia melihat kecepatan angin berapa, kemudian juga bobot dari pesawatnya bagaimana, kemudian juga kekuatan dia punya mesin kan. Seperti pesawat kemarin Lion Air waktu mau terbang, ya, ternyata mesinnya sudah mendekati saat terbang masih dalam kondisi lemah, langsung berhenti terbang, balik kemana? Ke sandaran. Jadi pesawat diciptakan bukan melawan takdir Allah, tapi dengan menyesuaikan takdir Allah. Di mana kekuatan engine mesin tersebut, kecepatannya, juga kemampuan untuk mengangkat tubuhnya, itu disesuaikan dengan gravitasi bumi. Kalau lebih rendah dari gravitasi, bukan terbang. Yang ada nyungsep malah. Betul nggak? Nah, di samping takdir takwini, ada namanya takdir tasyri'i. Takdir tasyri'i. Takdir tasyri'i itu apa? Bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dari sholat, puasa, berzakat, ya, menegakkan juga aturan dalam kehidupan ini. Kalau manusia mentaati ini, dia akan mendapatkan buahnya. Jiwanya penuh kedamaian, ketakwaan tumbuh dalam jiwanya, perilakunya akan menjadi baik. Tapi kalau dia melanggar semua ini atau orang tua tidak mendidik anaknya dengan keimanan yang menghubungkan dirinya dengan Allah hingga memiliki self control yang baik, ketakwaan padanya, kalau anaknya menjadi liar, jangan salahkan apa? Jangan salahkan anaknya. Jangan salahkan anaknya. Tapi kesalahan pada kamu. Jadi kalau kita ingin jaya, kita harus memenuhi dua takdir. Takdir tasyri'i, aturan-aturan, bimbingan yang Allah berikan untuk kita. Untuk menempa jiwa kita, meluruskannya, mensucikannya. Dan takdir takwini, itu kembali kepada ilmu. Lahirnya fisika, kimia, biologi, semuanya sebetulnya merupakan apa? Norma-norma alamiah yang diteliti oleh manusia, maka dibukukan menjadi ilmu-ilmu yang dipelajari oleh kita Bedanya semua. dengan sunatullah. Itu sunatullah kan? Itu merupakan sunnatullah. Namanya as-sunan al-kauniyah. As-sunan, sunnah-sunnah alamiah. Atau norma-norma alamiah. Ada lagi as-sunnah at-tasyri'iyah.
Sunnatullah artinya sunnah-sunnah tasyri'i yang Allah turunkan bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk menjaga kehidupan manusia dengan hati yang dihubungkan dengan Allah, walaupun nggak ada polisi apa? Pintu terbuka. Orang tidak akan mengulurkan tangannya. Saya ingat di Saudi Arabia sebelum banyak orang pendatang dari luar masuk ya, itu di satu perusahaan di Bin Laden sebagai contoh yang menjadi yang bekerja di bidang keuangan kebanyakan bukan orang-orang sarjana-sarjana tinggi, tapi orang-orang yang jujur, yang punya kepandaian, tapi jujur, bukan sarjana. Subhanallah, orang masuk kerja di kantor Bin Laden, ya, uang satu koper ditinggal di mobil, tidak terkunci, tidak ada yang ngambil uangnya. Kenapa? Karena memang pada saat itu ketakwaan tumbuh di hati mereka, amanat kejujuran. Tapi begitu berdatangan dari berbagai macam penjuru orang-orang yang tidak terdidik, subhanallah, walaupun dikunci dengan rapat, ternyata masih bobol. Oleh karena itu, seperti seorang wanita Indonesia yang belajar di Prancis, lulus dengan gelar cum laude. Begitu dia mengajukan lamaran di perusahaan di Prancis, setiap perusahaan menerima dia punya apa? Lamaran, mengatakan, Anda akan kami terima di perusahaan kami. Tapi tunggu apa? Tunggu hasil hasil pemberitahuan tentang kepribadian Anda. Subhanallah, begitu seminggu kemudian datang, semua perusahaan yang tadi menjanjikan menerima menolak. Akhirnya dia merasa dia zalimi, dia mengadukan ke lembaga bantuan hukum. Waktu lembaga bantuan hukum datang kepada perusahaan-perusahaan tersebut, ternyata hasilnya apa? Kami sebetulnya tidak ingin beritahukan dia mengenai persoalan dia, tapi karena dia meminta, kami beritahukan. Semenjak dia datang ke Perancis, ditemukan dirinya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Pada saat naik kereta api, ternyata apa? Dia masuk tanpa membayar. Ada CCTV. Iya, bukan CCTV. Kemudian waktu ditangkap, dia mengatakan saya baru datang dari Indonesia, nggak tahu menau. Ternyata kejadian ini bukan sekali, terjadi berulang kali. Ketahuan, ya, dia beranggapan tidak tercatat. Ternyata semua tercatat. Kemudian perusahaan-perusahaan tersebut mengatakan kami ini, ya, menjalankan perusahaan kami bukan hanya dengan kontrol pengawasan, tapi kembali kepada kejujuran seseorang. Karena sistem kami nggak mampu untuk mengawasi manusia. Jadi maaf, kami tidak menerima Anda bukan karena Anda tidak pandai, tapi karena Anda tidak jujur. Menarik sekali bahasan hari ini, Mas Krisna. Mudah-mudahan minggu depan bicara soal takdir dan ketidakpuasan hamba terhadap takdirnya, itu kayaknya enggak cukup. Harus diperluas 4 SKS atau berapa ya? Boleh. Dan karena Bakar, waktunya, silakan, mau ditambahin gongnya gitu. Senyum beliau yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seorang anak mencoba untuk berpindah tempat duduknya, apa yang terjadi pada dia? Kita harus melihatnya. Oh, dia tidak enak di situ. Atau mungkin tidak dikasih. Atau mungkin dia pernah mengalami sesuatu. Ketika anak habis sholat, dia tidak berdoa, bukan berarti kita paksakan. Ya sudah, terserah Allah aja nanti itu. Karena kita bertanya padanya. Karena kita bertanya, bisa saja dia melepaskan itu. Mungkin ketika dia habis sholat, terpikir kemana-mana. Bisa juga. Tapi bagaimana agar supaya anak itu mau tertib? Yuk, tarik kembali. Ajak. Waktu dia sebelum sholat, doakan mama ya. Waktu dia mau sholat, kita sampaikan, insya Allah setelah sholat, Allah sedang menunggu kamu berdoa. Informasikan kalimat-kalimat thayyibah ini. Dia akan berpikir. Kalau dia mengatakan, udah doa juga nggak dikasih-kasih. Oke, nggak usah marah. Waktu dia mendapatkan sesuatu, doa yang dulu, ternyata sekarang kamu dapat. Iya. Kapan? Mungkin kamu lupa, sekarang kamu dapat. Ketika dia melakukan sesuatu, keberhasilan ujiannya dan sebagainya, katakan padanya,
Tuh, kamu pernah berdoa dan kamu berhasil. Informasi ini bukan kita kesel, marah terhadap sesuatu yang dia tidak lakukan. Jadi kita Bukan. yang harus punya rem ya sebagai orang tua ya. Kita yang menyampaikan informasi kebaikan itu agar dia bisa berubah. Oh ya, ternyata Allah itu baik. Iya. Insya Allah itu yang terbaik. Jadi kesimpulannya, seperti yang Rasulullah bilang, basyiru wala Basyiru. tunfiru. Sebarkan kabar gembira. Berikan kabar gembira buat anak kita, Tuhan bersama kamu, Tuhan melindungi kamu. Kalau sekarang kamu gagal, itu ujian untuk naik. Insya Allah. Jangan kita malah Jangan marah-marah ya. buat mereka justru kehilangan harapan dan kabar gembira. Oke Mas Krisna, closing. Alhamdulillah kita bukan cuma psikologi keluarga, tapi juga ada pelajaran tauhid tadi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Zain, Ustaz Abu Bakar belajar banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Saya Muhammad Krisna, juga Atep, Hafiz, dan juga Anis Mualim, Fahri Abu Hatar, juga Yusuf Subangkit, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.